Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kan kita sudah ngerakit casing ini ya dengan komponennya i5G13 dan kawan-kawan ya, casing Deepcool Cyclops beserta power supply Deepcool PL550D ya. Ini power supply udah ATX 3.0 ya. Sekarang kita akan rakit pakai power supply yang lebih tingginya, yaitu PN750D ya. Dia 750 watt, 80 plus gold ya, dan ATX 3.1. Kalau yang PL ini 80 plus bros ATX 3.0, yang PN750 ini ATX 3.1 80 plus gold ya. Dan untuk yang PN750 ini garansinya 10 tahun teman-teman ya. Yang PL ini 5 tahun, ini 10 tahun ya. Dan di video kali ini gua akan bikin sekalian gini aja guys ya, tutorial cara ganti power supply. Misalkan kalian mau upgrade power supply dari 550 ke 750 ya. Kebetulan 550 nya kan udah dikasih gini, dan kita akan ganti ke 750 nya. Kita akan ganti sampai kita testing game kecil-kecilan. Oke, mari kita langsung masuk ke proses perakitannya. Tapi sebelum ke situ kayaknya kita unboxing dulu sih power supply nya ya. Oke, ini power supply-nya ya, Deepcool PN750D ya. ATX 3.1, kabel memakai konektor 12V 2x6 ya. Kabelnya di sleeve, garansi 10 tahun, 80 plus gold, dan dia non modular ya. Kalau gue pribadi jujur gue lebih senang yang non modular teman-teman ya. Tampilannya seperti dus power supply Deepcool pada umumnya ya, coklat dan putih seperti ini ya. Di samping ada gambarnya ya, PN750D. Di sini ada spesifikasinya teman-teman ya. Oke, bawah kosong, di atasnya ada tulisan Deepcool ya. Kita lepas aja, lepasnya tinggal ditarik atau enggak didorong juga bisa ya. Pokoknya masih gampang. Nah, ada tulisan lagi Deepcool di sini ya. Kita buka, isinya pertama kita dapat manual ya dan information support ya. Oke, untuk seri power supply PN ini ada banyak teman-teman, ada yang hitam, ada yang WH. WH itu white harusnya ya. Jadi dari 550, 650, 750 sampai 850 ya. Kalau 750 watt ini dia harusnya bisa sampai 4070, seingat gua apa 4070 Ti gitu. Kalau RX yang kayak 7900 GRE atau 7800 XT harusnya masih bisa deh. Seingat gua masih bisa ya. Oke. 4080 kayaknya bisa deh, di 750 watt harusnya bisa ya. Seingat gue bisa teman-teman, tapi kalian bisa baca lagi di web graphic card masing-masing ya, minimum power supply-nya berapa. Oke, ini pertama dapat kabel power ya. Yang kedua kabel power. Pertama tadi manual ininya, habis itu langsung power supply-nya ya. Kita dapat baut beserta kabel tis ya untuk ngerapihin. Wih, kabelnya udah sleeve bro, gokil. Ada silika ya, gokil. Dan gue pribadi balik lagi ya, gue nggak masalah dia mau modular atau non modular. Gue lebih penting kayak garansinya 10 tahun, itu hidup gue lebih tenang ya. Karena jujur aja ya, misalkan lo rakit dengan power supply modular atau non modular, anggaplah semua colokannya dicolok, lebih gampang ngerapihin yang non modular kayak gini guys, karena dia sumber kabelnya dari satu titik aja gitu ya, dari satu titik begini. Kalau yang modular kan dia semua colokannya ada banyak, jadi kadang gue susah ngerapihinnya. Tapi itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya, lu suka yang modular atau non modular itu sama aja guys, sama-sama power supply ya. Oke, kita cek kabel yang pertama, 24 pin tentunya ya. Dan ini gue gak bohong, gue seneng banget karena sudah dirapihin guys ya. Dia sudah dikasih kabel tis di sini. Wih, kabelnya lihat guys, udah sleeve, gokil ya. Ini 24 pin, terus ini 8 pin CP. Ini yang 8 pin 6+2 untuk graphic card ya, colokan graphic card yang seperti biasa. Satu, terus ada lagi nggak nih ya? Ini PCIe, ini masih ada lagi guys. Nih ada lagi yang 6+2, ini juga 6+2, kita dikasih 3 teman-teman ya. Oke, 3 kabel dan masing-masing sendiri ya, gokil. Lalu ini 8 pin yang 4+4 teman-teman ya. Nah ini juga sendiri-sendiri, jadi tidak ada yang bercabang nih, gokil, lebih enak. Lalu ini colokannya teman-teman ya, yang tadi yang 12 V 2x6 ya, atau colokan terbalur ya. Oke, VPWR.
Lalu ini ada SATA dan Molex ya. SATA-nya 4, aduh kenapa goyang lagi. SATA-nya ada 4, Molex-nya 1, dan ini juga sama ya. SATA-nya 4, Molex-nya 1. Jadi SATA-nya 8, Molex-nya 2 ya. Kurang lebih perkabelannya seperti itu. Sekarang kita lihat power supply-nya teman-teman ya. Wah, ini mewah guys. Gue nggak bohong ya, dengan kabel kayak gini gokil. Nah, ini PN750D ya, dengan spesifikasi berikut teman-teman ya. Teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Ada logo Deepcool ya, di sini juga ada logo Deepcool. Di bagian belakang ini untuk sirkulasi, ada kotak-kotak khasnya Deepcool, ada on off di sini ya. Dan di bawah juga ada kotak-kotak khas Deepcool ya. Kurang lebih power supply-nya seperti ini ya. Dan 750 udah pasti udah cakep lah pokoknya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke proses cara pergantian power supply di rakitan PC ya. Misalkan lo mau upgrade, bang gue mau upgrade PSUA biar kedepannya gue lebih tenang. Gas, ini caranya gue bikin tutorialnya sekarang ya. Oke, kita masuk ke proses pergantiannya ya. Tapi sebelum itu kalian harus pretelin dulu guys ya casing kalian. Cuman nggak semua part casingnya harus dipretelin ya. Ini kalau gue pribadi ya hanya melepas bagian tempered glass ya untuk ngelepas area-area colokan-colokan power supply dan bagian belakangnya aja atau side panel ininya ya untuk ngambil kabelnya ya. Oke, jadi kalian harus tahu sendiri ya bagaimana cara ngebongkar casing kalian, karena tiap casing ada yang sama, ada yang beda ya. Ada yang pakai baut di sini, ada yang cuman magnet langsung dilepas ya, itu tiap casing beda-beda. Kalian harus tahu cara ngelepasnya gimana. Habis itu kalian cek and recheck power supply yang kalian colok ke PC kalian, yang nyoloknya apa aja ya. Untuk rakitan yang ini yang ada di gue, yang dicolok adalah pertama jelas 24 pin ya. Lalu 8 pin CPU ada 2 biji di sini. Lalu kabel VGA 8 pin ya yang 6+2, dan gue nyolokin hard disk di sini ya pakai kabel SATA ya. Jadi hanya 4 kabel aja yang dipakai ya. 8 pin VGA, 8 pin CPU, 24 pin sama SATA ya. Habis itu kalian balik ke power supply kalian ya, yang akan dimasukin, yang akan di-upgrade nantinya ya. Kalian pisahin kabel mana yang akan dipakai ya. Contoh di sini yang tadi kan ada 4 lubang tuh ya, 24, 8 VGA, 8 CPU sama SATA ya. Ya udah di sini gue pisahin. Ini 24 pin, lalu ini 8 pin CPU yang 4+2, lalu ini graphic card yang 6+2, dan SATA untuk hard disk. Udah itu aja. Sisanya yang nggak dipakai gulung aja guys. Kenapa gue nyaran digulung? Biar gampang nanti pada saat kalian ngerapih-rapihnya. Kalau udah gini ya wes, kita tinggal lepas kabel yang ada di PC kalian ya. Dan ini kalian nggak harus ngelepas komponennya guys ya. Kalau misalkan masih kejangkau sama tangan nggak harus dilepas. Tapi kalau misalkan kalian kayak gini nih, bagian sini susah, ya udah ini water cooling lepas dulu, atau fan atas lepas dulu, fan belakang lepas dulu. Kalau misalkan susah, kalau misalkan gampang ya udah tidak perlu ada yang dilepas. Tidak perlu ada yang dipretelin lah kayak gini-gininya ya. Tinggal cabut-cabut kabelnya aja. Oke, di sini gue pertama cabut 8 pin VGA karena dia paling gampang ya. Terus kita kolongin aja guys, keluarin. Lalu 24 pin kita keluarin juga. Lalu ini 8 pin CPU. Ya, lepas dua-duanya. Oke. Nah, habis itu keluarin. Nah, ini gue 3 kabel, ada 4 ya, 3 kabel dengan 4 colokan ya. Yang ini soalnya 2 nih, sisanya 1. Habis itu gue akan ngelepas colokan SATA yang ada di hard disk. Dan kalau udah gini, ya wes kita udah bisa ngelepas si power supply-nya ya. Kalau kalian pakai controller ARGB ya berarti jangan lupa juga tuh ngelepas SATA-nya. Atau enggak kalian pakai fan yang Molex, berarti Molex yang nyolok-nyolok ke kipas, itu jangan lupa dilepas ya. Terus kayak misalkan kayak 24 pin kalian pakai kabel tis di sini nih. Ya, banyak itu dipotong-potong dulu kabel tisnya. Intinya semua kabel dilepasin dan kalian bisa lepas deh power supply-nya. Jadi pergantian power supply itu bisa dibilang sangat gampang ya.
balik lagi ke casingnya dan kali ini gimana. Dan makanya gue tuh kalau ngomongin kabel manajemen di bagian belakang kan, kalau kita ngelihat di konten-konten tuh kayak di kabel tis semua tuh dar. Hasilnya emang rapi. Tapi kalau misalkan kalian lagi maintenance satu bongkar-bongkar kayak gini ya, itu kalian akan sedikit mager mungkin untuk ngelepas pertali-talian duniawinya ya. Oke. Udah gini kita tinggal keluarkan aja si power supply-nya ya. Oke. Oh. Jadi mudah. Nah udah gini udah deh, udah lepas ya. Kita tinggal pasang yang si 750 nya ya, yang 550 nya ini kita sudah lepas. Buat masangnya juga ya gampang gitu, kita tinggal masukin aja si power supply ini ya. BTW sebenarnya gue tuh pengennya ngetes pakai colokan yang baru guys, yang 12 VPWR itu ya, cuman VGA yang ada di gua tidak ada colokannya itu, adanya yang 8 pin biasa ya. Setidaknya gue kasih info ke teman-teman kalau kalian lagi nyari power supply yang udah ada colokan terbarunya ya, yang udah support ATX 3.0, 3.1, kalian bisa gas tuh tadi yang PL 550D atau PN 750 ini ya. Oke. PN 750D ya. Nah, kalau udah dimasukin, kita baut dulu guys ya. Karena kalau kalian nyolok-nyolok dulu tanpa dibaut, nanti takutnya power supply-nya geser sana sini. Jadi gue pribadi lebih nyaman dibaut dulu ya. Oke, Bogor sekarang lagi hujan deras nih guys ya. Mudah-mudahan suara hujannya kagak masuk ke mikrofon ya. Nah, kalau udah gini kita tinggal colok-colokin lagi guys ya. Kita cari nih, paling gampang kan hard disk duluan ya. Ya udah nih, kita cari colokan SATA-nya. Mau lewat atas, lewat bawah terserah, yang penting kabelnya nyolok. Nah, udah nyolok gini. Habis itu ini kan ada 24 pin ya. Tadi kita hafalin juga guys, jalurnya lewat mana? Tadi jalurnya lewat sini. Dimasukin dulu. Dar. Lalu 8 pin untuk CPU ya. Ada 2 nih. Kalau ada 1 ya udah kalian colok 1. Kalau ada 2 ya colok dua-duanya. Tuh. Ini tadi lewat sini ya. Masukin aja dulu guys ya, sama untuk VGA-nya. Ini kalian bisa atur-atur jalurnya ya. Nah, kalau udah gini kita tinggal putar balik semuanya. Oke, ya wes kita tinggal colok-colokin lagi guys ya. Ini si 8 pin VGA. Dar. Ini 24 pin. Dar, lalu ini 8 pin ya. Dan untuk rakitan gue yang ini ya, memang ada sedikit sulit untuk nyolokin yang 8 pin karena dia dekat dengan water cooling. Tapi masih bisa-bisa aja guys. Kita harus bisa, masa nggak bisa? Nah, kalau ini ngalangin dust filter bisa dipinggirin dulu ya, jadi kita bisa ngintip dari atas. Pokoknya nggak ada susah ya, pasti bisa. Mana ini lubangin teh? Nah, ya udah nyolok dua-duanya ya. Oke. Kalau udah gini, kita bisa balik lagi ke belakang guys ya. Balik lagi ke belakang untuk ngerapihin guys ya, tapi ini opsional aja ya. Kalau kalian ngerasa nggak perlu dirapihin ya udah, tapi kalau kalian mau dirapihin lagi pakai kabel tis ya bisa, tinggal atur-atur aja, atau mau diselip-selipin kayak gini juga boleh. Ya intinya percolok-colokan kabel mau ganti power supply itu masih gampang. Kalau udah ya wes, ini kita tutup lagi aja semuanya ya. Kita tutup, lalu side panel ini kita tutup. Kita baut lagi. Jadi untuk proses ganti power supply itu masih benar-benar gampang ya. Dan habis ini ya wes si tempered glassnya. Nah udah clear ya wes, kita tinggal nyalain aja PC-nya. Oke, semuanya udah dicolokin ke listrik ya. Dan ini kacanya gue buka teman-teman ya, karena
Gue biasanya mau mastiin dulu ini dia nyala. Kalau udah nyala ya wes tinggal tutup ya. Pokoknya per kaca-kacaan ini mah gampang lah dilepas pasangnya ya. Wes kita nyalain, bismillah. Nah, PC-nya sudah nyala ya. Nah, kalau udah tampil ke layar, udah masuk Windows ya harusnya dia udah aman. Tapi nanti kita bisa cek and recheck dulu nih ya. Nah, ini gue udah masuk ya ke Windows-nya ya. Kita lihat. Kita tunggu aja ya. Kalau udah gini kita bisa cek and recheck guys. Kayak misalkan kayak harddisknya tadi udah kebaca atau belum ya. Di sini gue ngeceknya langsung aja di File Explorer ya teman-teman ya. Kita cek di PC ya. Ini C gue SSD, D gue ini harddisk tuh ya, yang 4 tera ya udah kebaca ya. Terus kalau misalkan mau ngelihat VGA ya, kita bisa pakai aplikasi GPU Z ya. Atau tadi misalkan pengen lebih pasti ngecek si harddisknya udah kebaca atau enggak, bisa buka Crystal Disk Info. Mana ya? Oh ini. Untuk mastiin aja guys ya. Nah, di sini udah kebaca nih, harddisk 4 tera kebaca. 3050 kebaca. Terus misalkan kita masih belum puas nih, gue mau ngecek juga nih di CPU Z ya, per motherboardan duniawi gue kebaca nggak nih, prosesornya kebaca nggak, ininya kebaca nggak. Kalian bisa cek and recheck aja ya. Di sini udah kebaca juga ya, i5 Gen 13 ya. Ini gue pakai i5 Gen 13 dengan RTX 3050 teman-teman ya. Dan kalau udah gini gue biasanya akan langsung jajal buat testing main game ya. Gue buka dulu aplikasi MSI Afterburner-nya, terus kita jajal RDR aja ya. Oh ya guys, sebelum kita testing game ini, untuk daya idle-nya ada di 70 sampai 100-an watt ya, tapi jarang sih sampai 170 sampai 90 lah ya. Oke, tapi paling sering di 78, 79, 81 kayak gini, naik turun ya. Oke, sekarang kita jajal gamenya. Oke, untuk testing kita RDR 2 aja ya, sama seperti yang kemarin di P550D ya. Ini gue bikin 1080p full screen ya, settingannya gue bikin high aja karena ini udah cukup ya buat RTX 3050, yang penting dapat di atas 60-an FPS teman-teman ya. Oke, mari kita jajal benchmarknya ya. Oke, kita masuk ke benchmarknya ya. Ini dari tadi FPS naik turun dari 80, 70, 60 ya. 60, 70, 80 naik turun ya teman-teman ya. Daya 230 sampai 260-an watt ya. Ya 230, 240, 250, 260 naik turun teman-teman ya. Dan ini dayanya sama seperti ketika kemarin kita ngetes si P550D ya. Jadi di sini gue ngasih info juga ke teman-teman ya. Kalau power supply itu bukan berarti dayanya segitu. Jadi kayak misalkan nih kita pakai 750 watt ya. Nih, bukan berarti dayanya 750 watt ya teman-teman ya. Jadi dayanya ngikutin speknya ya. Jadi mau lo pakai 550 watt, 750 watt, kalau misalkan dayanya kayak gini ada di 240-an watt, ya udah daya yang kepake ya 240-an watt teman-teman ya, bukan 550, bukan 750 ya. Dan kalau misalkan kita udah masuk ke testing game kayak gini lalu aman, ya berarti upgrade power supply kita yang tadinya 550 ke 750 ya itu udah aman teman-teman ya. Oke, dan 750 ini balik lagi ya, ini upgrade-nya udah banyak banget lah teman-teman. RTX 4000 series bisa, RX 7000 series juga dia udah bisa ya, udah tenang juga. Colokan yang baru juga dia udah ada, udah ATX 3.1 80 plus gold. Garansi 10 tahun ya, jadi sudah tenang teman-teman ya, tidak perlu ragu lagi untuk ngambil PN750D ya. Ini pun dia aman-aman aja teman-teman ya. Daya juga daya tadi naik turun 230, 240, 250 karena memang spek i5 Gen 13 dan RTX 3050 ya segini teman-teman ya. Oke ya, kita sudahi aja ya untuk testingnya ya. Nah, FPS-nya kurang lebih seperti ini ya. Pokoknya udah cakep lah ya. Power supply dari Deepcool teman-teman gak perlu ragu lagi, desainnya udah cakep ya, bentukannya kotak-kotak kayak gini. Kalau kalian ngambil casing yang si Deepcool Cyclops ini juga dia udah cakep ya. Tuh, khas banget Deepcool ya. Dia tuh untuk mesh-nya dia selalu kotak-kotak semua tuh ya. Oke, sampai ke atas juga dia kotak-kotak ya. Gokil pokoknya ya. Kalau teman-teman minat sama power supply-nya, linknya udah gua taruh di deskripsi, dan kalau minat sama casingnya juga sudah gua taruh di deskripsi ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Intinya ganti power supply itu gampang, gak ada susah, tinggal lepas pasang selesai.